dari sipil, permintaan dari sipil untuk mendirikan perwakilan itu memang saya salah satu bagian dari situ, Bang. Oh iya. Iya, di awal-awal minta untuk rekom dari Pemprov. Itu kita yang bantu Bang Sapta segala macam. Bersama-sama kita minta rekom ke provinsi, kita bawa ke LPSK. Gimana rasanya, Bang? Jeruk Bangka, Bang. Yang ini kurang gula. Kurang gula. Iya. Atau mungkin belum diaduk kali. Tapi saya tertolong sama yang depan. Masih bisa aja. Bang Edwin, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kita, Bang. Di sela-sela agenda ke Bangka Belitung. 3 hari, Bang ya? Iya, 3 hari. 3 hari membawa misi yang sangat penting. Jadi bukan Pak Jokowi aja yang ke Ukraina membawa visi penting. Abang Edwin juga kesini membawa visi penting nih. Apa, Bang? Agenda apa, Bang? LPSK di Bangka Belitung. Sebelum mulai kita pantun dulu ya. Oke, siap. Waduh, saya nggak siap. Burung piung di atas dahan. Asik. Berhinggap punah di dahan kayu. Bungkus. Bangka Belitung negeri yang sopan. Serumpun sebalai tanah Melayu. Melayu. Wah. Masih ada lagi, Bang? Nanti kita sisain buat terakhir. Saya nggak siap lagi. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Jadi gimana agenda di sini berapa hari di Bangka Belitung? Kami ada kegiatan sosialisasi. Jadi kami punya kegiatan program perlindungan berbasis komunitas yang kami sebut dengan Sahabat Saksi dan Korban. Sahabat Saksi dan Korban. Ya. Program ini merupakan bagian dari program nasional yang ditetapkan oleh Bappenas. Jadi ada rencana pembangunan menengah nasional. Itu salah satu yang nyangkut di situ adalah upaya pemenuhan akses keadilan buat masyarakat. Nah, upaya pemenuhan akses masyarakat itu kemudian diturunkan sebagai program untuk LPSK, yaitu Sahabat Saksi dan Korban. Jadi kita mau mendorong keterlibatan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para saksi dan korban tindak pidana. Korban ini kan banyak peristiwa pidana, namun belum tentu semua pidana itu kemudian menjadi proses hukum, karena bisa jadi korbannya nggak berani lapor. Termasuk juga saksinya nggak mau menyampaikan kesaksian. Orang mungkin lebih memilih untuk diam. Ya banyak masalah, mungkin banyak problemnya. Mungkin ada soal problem ketidakpercayaan pada aparat. Atau ketakutan gitu, Bang, mungkin ancaman betul, mungkin ketakutan, mungkin perdamaian, mungkin ada problem kultural gitu. Kalau saya boleh bertanya, Bang, seberapa besar lingkungan itu mendukung saksi dan korban sebenarnya, Bang? Karena biasanya kalau dalam konflik-konflik yang bersifat kekeluargaan, ada konflik, biasanya keluarga juga ikut mengintervensi saksi dan korban ini gitu loh, untuk melapor. Nah, sejauh mana LPSK untuk konflik keluarga, Bang? Saya coba khususkan ke situ dulu nih. Kalau dalam konteks keluarga, ada beberapa tindak pidana yang biasanya mencakup bagian dari kejahatan yang ada di keluarga. Dari kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga kekerasan seksual, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang, termasuk juga penganiayaan. Gitu loh. Memang secara khusus Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu memberikan beberapa ketentuan yang menjadi kasus prioritas di LPSK. Kasus prioritas. Kes-kes tertentu berarti ya? Ada kes tertentu, tapi ada juga yang situasinya umum.
Jadi misalnya kalau case tertentu itu undang-undang itu memandatkan pada LPSK untuk memberikan perhatian pada saksi korban, misalnya peristiwa penganiayaan berat, penyiksaan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, kemudian perdagangan orang, kemudian korupsi, pencucian uang, terorisme, dan pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat berarti ya. Jadi kan abang sebagai wakil ketua bang ya di LPSK. LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban Republik Indonesia bang ya. Itu setara dengan kementerian berarti bang ya? Ya kami secara kelembagaan. Ya kami setara dengan lembaga-lembaga yang ada. Ya seperti ada Ombudsman, Komnas HAM, dan misalnya KPK gitu. Jadi setara lembaga negara. Berarti ada komisionernya gitu bang? Ada. Jadi kita ada 7 anggota. 7 anggota yang semuanya adalah pimpinan. Jadi 1 ketua, 6 wakil ketua. 6 wakil ketua. Iya. Dan abang salah satu wakil ketua berarti ya. Oke. Bang, saya kan lawyer nih. Saya lihat di LPSK ini apakah kami bahasanya untuk bisa mendapat sentuhan atau perlindungan dari LPSK ini ada kriteria grade tertentu nggak? Atau kita hanya tinggal mengajukan saja kalau kita merasa bahwa saksi atau korban kita ini merasa diancam, atau gimana? Ada kriteria-kriteria tertentu nggak untuk mengajukan permohonan gitu bang? Kalau untuk mengajukan permohonan nggak ada, cuma secara umum tindak pidana ini prosesnya, proses hukumnya adalah tindak pidana, gitu. Apapun kasusnya sih sebenarnya boleh-boleh saja masuk ke LPSK, apalagi kalau ada ancaman, gitu loh. Tadi saya sebutkan tindak pidana tertentu yang memang disebutkan secara eksplisit oleh undang-undang. Tapi undang-undang juga membuka ruang terhadap tindak pidana lainnya. Jadi kalau ada tindak pidana lainnya yang situasi saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya, itu juga bisa mendapatkan perlindungan oleh LPSK. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Memang di LPSK ada syarat, bukan di LPSK-nya, tapi undang-undang yang mengatur soal sifat penting keterangan. Sifat penting keterangan. Iya. Jadi saksi dan korban tuh kita lihat, kita proses, kita investigasi dulu telah tentang sifat penting keterangannya. Kemudian tingkat ancamannya, gitu loh. Ada ancamannya apa enggak? Termasuk kalau ada situasi di mana dia mengalami luka atau trauma dari peristiwa itu, kita juga periksa. Kita bisa melakukan asesmen medis psikologis untuk mengetahui ada nggak dampak dari tindak pidana itu terhadap fisik maupun psikisnya. Yang lain yang kita periksa adalah track record dari si pemohon. Jadi pemohonnya siapa? Gitu. Kalau cara mengajukannya gampang. Jadi semua orang bisa ngajuin lewat. Kita punya aplikasi Android. Permohonan perlindungan, kita punya layanan lewat WhatsApp, jadi siapapun bisa sambil. Jadi bisa via online bang ya? Via online bisa via WhatsApp, jadi di kamar atau di pantai, ya kan bisa ngajuin permohonan dimanapun, gitu loh. Sampai sejauh mana bang perlindungannya bang? Karena kalau saya lihat di film-film nih bang, apalagi di film Hong Kong nih yang Jackie Chan itu loh, dia jaga saksi atau korban itu sampai bunuh-bunuhan gitu loh, sampai mempertaruhkan nyawa. Nah LPSK ini bentuknya gitu atau gimana bang? Kalau di luar negeri kayak gitu tuh saya lihat. Sampai ada yang ditembak juga ada. Sejauh mana nih perlindungan itu kita dapatkan gitu? Ada ininya, tergantung situasinya. Jadi kalau memang ada situasi ancaman keselamatan jiwa yang serius, itu ada namanya perlindungan fisik. Perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu dari yang sifatnya monitoring. Monitoring itu artinya kita akan menugaskan petugas kita, atau menempatkan memasang CCTV di rumah terlindung atau di kendaraannya. Yang itu yang kita akan lakukan secara setiap waktunya. Ada namanya perlindungan melekat. Perlindungan melekat. Perlindungan melekat
petugas pengawalan kita selama 24 jam bersama si terlindung. Gitu. Di atasnya lagi ada yang namanya penempatan di rumah aman. Ya, safe house berarti ya. Safe house. Nah, kalau di safe house ini udah setengahnya penjara. Ya, artinya nggak ada lagi kebebasannya untuk dia berkomunikasi misalnya dengan siapapun. Udah kita udah kita batasi. Termasuk dengan lawyernya, Bang? Ya, termasuk dengan lawyernya. Artinya kalau lawyernya berkomunikasi dulu dengan LPSK. Nanti kita janjian di mana untuk ketemu. Bukan di safe house-nya ya? Bukan di safe house. Karena itu sifatnya rahasia, Bang ya? Iya, betul. Kalau safe house-nya nggak bisa dipublikasikan, tidak bisa diaudit, tidak bisa disidak, nggak bisa. Wah, jadi keren banget nih ya. Gitu, emang rahasia. LPSK ini. Kembali lagi, Bang. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman kita ada Ricky Permana sama Sapta, aktivis juga tuh, sama lawyer Sapta, itu mengajukan atau sering bolak-balik nih ke LPSK. Kalau salah merangkah kantor perwakilan gitu, mengajukan kantor perwakilan. Memangnya ada LPSK itu di tiap provinsi atau hanya ada di Jakarta aja, Bang? LPSK ada dan bisa dibentuk di semua provinsi. Jadi memang ada mandat itu ada di undang-undang. Namun kalau sekarang itu kami ada 2 kantor perwakilan, itu di Sumatera Utara, di Medan, dan di Jogja. Gitu. Nah, kami punya kantor di Bangka ini, kantor penghubung. Nah, persiapan itu jadi kantor perwakilan. Gitu. Menariknya yang di Bangka ini, ini sebenarnya inisiatifnya dari masyarakat sipil. Betul, dari masyarakat sipil. Seperti Sabda dan kawan-kawan itu, yang mengupayakan rekomendasi dari gubernur, dari DPRD segala macam. Di provinsi 2 provinsi yang lain. Di provinsi lainnya itu ada juga permintaan dari pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah. Ya, jadi kami sebenarnya punya sudah mendapatkan fasilitas untuk untuk kantor di berbagai provinsi, ya. Hanya saja masih dalam proses karena kami juga membutuhkan persetujuan dari Menpan. Gitu. Menpan. Ya berarti kalau saya ulik, kantor perwakilan ini bentuknya apa, Bang? Apakah kayak misalnya KID, KIP gitu yang punya komisioner tersendiri di daerahnya gitu kan? Atau seperti apa hubungannya antara kantor perwakilan dengan LPSK-nya sendiri? Iya, kantor perwakilan memang tidak sama dengan seperti kantor perwakilan ORI atau KAI. Jadi kami nggak ada komisioner situ. Dan nanti adanya kepala kantor perwakilan. Kepala kantor. Berarti ASN, Bang ya? Iya, betul. Jadi kepala kantornya ASN. Kalau kemudian dibantu yang bukan non ASN itu nggak apa-apa. Tenaga ahli berarti ya? Iya. Atau staf bisa, tenaga ahli bisa. Sejauh mana mereka kewenangan kerjanya, Bang? Ya tentu mereka bisa menerima permohonan yang masuk dan memberikan. Bisa melakukan penelaahan, tapi putusan tetap ada di pimpinan di Jakarta. Pusat berarti ya? Oke. Berarti untuk memberikan perlindungan secara langsung di kantor perwakilan belum bisa? Nggak bisa, kecuali memang ada mandatnya, ada perintahnya dari pimpinan. Misalnya dibutuhkan perlindungan darurat. Jadi kami punya mekanisme perlindungan darurat. Kalau ada situasi yang serius mengancam keselamatan jiwa, bisa disegerakan lewat proses yang lebih cepat. Itu lewat perlindungan darurat. Jadi kalau perlindungan yang biasa itu diputuskan oleh 7 pimpinan, oleh perlindungan darurat cukup 2 pimpinan. Cukup 2 pimpinan ya? Gitu. Dari yang seharusnya kan? Dari yang seharusnya. Betul. 2 provinsi nih, 1 provinsi persiapan untuk perwakilannya. Memangnya ada kriteria apa di Bangka ini sehingga harus atau urgent untuk didirikan LPSK perwakilan, Bang? Ya sebenarnya ada situasi umum sih di Indonesia ya, bahwa secara umum tingkat kriminalitas kan tinggi. Di Bangka Belitung ya? Termasuk di Bangka Belitung kalau berdasarkan data Badan Pusat Statistik, itu termasuk yang tinggi gitu. Karena mereka mempresentasikan antara jumlah
kejahatannya dengan jumlah penduduknya. Dengan jumlah penduduk. Ya. Jadi kalau pakai ukuran itu sebenarnya ya cukup relevan untuk di Bangka Belitung dibuat kantor perwakilan. Iya. Di sisi lain juga yang menjadi pertimbangan ya di situasi nasional kita ini sebenarnya berdasarkan BPS juga. Itu sebenarnya tidak semua korban atau saksi atau mereka yang menjadi bagian pihak yang dirugikan dari tindak pidana itu melapor ke polisi gitu. Jadi data BPS itu menyebutkan hanya 25% korban yang melapor ke polisi. 25% ya? 25%. Berarti mayoritas tidak melapor? Tidak melapor. Seperti apa kenapa bisa gitu Bang? Mereka sampai nggak berani buat lapor gitu atau? Ya banyak asumsi yang bisa kita kembangkan. Ya mungkin soal ketidakpercayaan kepada aparat, ya mungkin karena ada ancaman, mungkin karena ada perdamaian, mungkin juga karena secara pribadi takut, ya mungkin juga karena faktor kultural. Faktor kultural ini budayanya ya. Budayanya. Oke. Berarti agak untuk melapor itu masyarakat sekarang dihadapkan oleh hal-hal yang seperti itu berarti. Ya itulah kemudian menjadi urgensinya adanya sahabat saksi dan korban. Jadi kan memang dimaksudkan supaya akses masyarakat terhadap keadilan itu semakin dekat, gitu loh. Jadi kalau situasi umumnya bahwa secara umum orang tuh misalnya tidak mau berhubungan, tidak mau tersangkut dengan perkara, walaupun menjadi korban ataupun saksi. Betul. Ya kan. Jadi korban aja orang kadang takut untuk lapor, tidak mau lapor. Tidak mau lapor. Dari korban pencurian yang katanya kalau hilang ayam, kalau lapor hilang sapi. Karena dengan ribetnya prosedural gitu loh Bang. Ya bukannya itu, tetapi kan juga ada isu lain soal koruptif ya. Yang juga masih membayangi soal penegakan hukum kita. Ya hal-hal itu termasuk juga pada korban kekerasan seksual misalnya. Pilihan untuk melapor itu kan juga pilihan yang berat. Betul. Kalau mereka melapor terekspos itu bukan hanya si korbannya yang kemudian dirugikan, tapi bisa juga keluarganya. Betul. Karena ada stigma sosialnya. Yang dipersalahkan tuh korbannya. Cara berpakaian korban, cara bersikap korban. Misalnya gitu. pelecehan nih misalnya. Kamu kenapa bajunya seksi gitu kan? Untuk korban cabul, korban pemerkosaan gitu. Kadang-kala kan kemudian ini membuat terjadinya reviktimisasi. Ya, orang udah jadi korban, ya kemudian jadi korban dihakimi. Ya kan. Betul. Nah, ini sahabat saksi korban ini dalam rangka itu. Dan mereka untuk meyakinkan para saksi, para korban untuk berani, gitu loh, bahwa mereka punya hak atas keadilan, bahwa mereka bisa menuntut keadilan dari peristiwa yang tidak mereka kehendaki, dan para sahabat korban ini yang kemudian bisa meyakinkan mereka, kami harapkan untuk bahwa proses hukum ini bisa berjalan kok, gitu. Karena kan sejauh ini kan akses itu dianggap hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Ya, mereka yang punya jabatan, mereka punya posisi penting, mereka yang punya kemampuan material, finansial, gitu. Sementara buat masyarakat bawah akses itu sebagai suatu hal yang mahal, yang jauh dari mereka dan mewah. Gitu. Betul. Gitu. Nah, LPSK menjangkau sampai situ tuh. Iya. Oke. Melalui sahabat saksi dan korban ini ya. Betul. Itu dalam rangka apa Bang? Membudayakan atau pendidikan tentang LPSK kepada masyarakat berarti ya, visi mereka ini. Jadi kami ini mau merekrut orang di tiap provinsi. Oke. Jadi kami mau merekrut orang-orang yang peduli, yang mau berempati, ya, bukan hanya membuat status, bukan hanya jadi obrolan di warung kopi, tapi jadi tindakan, jadi action. Gitu loh. Jadi action ya. Jadi kami mau sahabat saksi korban ini adalah orang-orang gitu loh, yang sevisi misi dengan LPSK,
dalam rangka memuliakan para korban ya, dalam rangka supaya para korban saksinya mendapatkan hak yang sebenarnya secara hukum memang sudah difasilitasi. Oke. Iya sih Bang, karena memang di keseharian kita sebagai lawyer itu banyaknya orang yang datang ke sini gitu kan, calon klien atau apa itu, mereka pasti untuk melapor itu harus persetujuan dari keluarganya dulu. Padahal mereka adalah korban gitu kan. Nah, jadi tindakan untuk melakukan pelaporan itu harus didukung dulu dengan keluarga. Nah, mungkin kehadiran LPSK di Bangka Belitung bisa membuka cakrawala baru tentang harusnya kalau mereka jadi korban apapun bentuknya, ya beranikan diri untuk melapor dan mengungkap Bang ya. Kan ada secara umum mungkin dua problem ya, soal pengetahuan. Orang nggak punya pengetahuan hukum, mereka nggak punya pengetahuan tentang hak, gitu. Di sisi lain, ya tadi bahwa ada image proses hukum yang seperti apa, gitu. Image yang kurang baik terhadap proses hukum itu membuat juga orang kemudian kadang-kadang memilih sudahlah pakai mekanisme luar hukum saja. Kekeluargaan. Perdamaian. Gitu. Padahal dalam pidana nggak mengenal kalimat perdamaian Bang. Ya tentu dalam konteks kriminalitas kejahatan nggak dikenal perdamaian. Perdamaian nggak ada. Iya. Oke Bang, saya baca CV-nya Bang nih. Nah, saya lihat juga dulu dari Kontras ya. Berarti apakah orang-orang di LPSK ini isinya komisioner-komisioner itu dari aktivis Bang? Atau dari yang lain juga diperbolehkan selama memenuhi kriteria aja gitu? Karena LPSK ini jadi barang yang yang seksi sekarang Bang. Ya kita dari berbagai unsur. Jadi kalau di undang-undang itu bilang yang bisa jadi anggota LPSK itu backgroundnya bisa aktivis, bisa akademisi, bisa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, bisa dokter, bisa psikolog gitu. Jadi beragam kita di anggota di pimpinan LPSK ini, ada yang backgroundnya akademisi, ada yang backgroundnya polisi, ya, ada yang backgroundnya memang orang dari aktivis, ya, beragam. Oke, kalau saya lihat dari pandangan orang awam nih Bang, kenapa sampai dibentuknya LPSK? Apakah tidak menimbulkan ketidakpercayaan kepada instansi yang lain yang memberikan pelayanan, pengamanan gitu loh, sehingga urgensinya gitu loh LPSK itu dibentuk. Jadi karena orang-orangnya dari luar nih. Iya betul. Memang dia menjadi bagian dari anak kandung reformasi. LPSK ya. Iya. Kalau secara formil hukumnya ada TAP MPR tahun 2001, itu yang soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme itu memandatkan dibentuknya LPSK dan Komisi Yudisial, gitu. Namun kalau kita membaca situasi pada saat pasca tumbangnya Orde Baru, itu kan memang kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang sudah eksis itu kan rendah, gitu. Termasuk kan kemudian dibentuk KPK, LPSK, kemudian Ombudsman, Komisi Yudisial. Nah, itu memang berperan untuk menjadi bagian standar bahwa mekanisme untuk proses hukum, mekanisme pengawasan itu tidak hanya melekat di internal kementerian lembaga. Misalnya kita bilang polisi itu ada Irwasum ya, di tingkat Mabes, ada Irwasda di daerah. Ya, itu kan melekat di satuan kepolisian, Polri. Di luarnya ada Kompolnas, gitu. Ya kan? Begitu juga di kejaksaan, ya. Walaupun ada pengawasan, juga ada Komjak, Komisi Kejaksaan. Gitu. Nah di sisi lain ada dorongan
supaya untuk korupsi dibuat khusus. Karena kita nggak percaya sama kurang percaya sama jaksa dan kepolisian. Berarti dibuat KPK. Garis tebalnya, garis bawahnya ini ketidakpercayaan nih Bang. Kalau situasi pada saat itu iya. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Jadi termasuk juga pembentukan komisi yudisial kan karena membawai para hakim. Iya. Kan dimaksudkan supaya ada hakim yang tidak benar. Oknum lah ya. Ya segala macam itu bisa ditindak. Gitu. Karena penindakan lewat mekanisme internal di Mahkamah Agung misalnya tidak dipercaya. Gitu. Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dibentuk komisi yudisial. Iya. Nah memang yang termasuk yang baru juga LPSK. Oke. Karena ada isu soal korupsi tadi itu, karena TPMPR soal korupsi, kolusi dan nepotisme, itu harus ada lembaga yang konsen untuk memberikan perlindungan kepada saksinya. Gitu. Jadi para saksi ini tentu tidak mudah, ada situasi yang membuat mereka jadi takut karena para pelaku korupsi juga sebagian besar kan pejabat gitu. Punya power gitu. Jadi kalau supaya mereka berani mengungkap apa yang mereka ketahui harus ada jaminan perlindungan gitu. Jaminan perlindungan itu nggak bisa diserahkan kepada kementerian lembaga yang sudah ada karena tadi soal kepercayaan yang sudah hilang gitu. Sehingga dibentuklah LPSK gitu. Jadi dari dalam menjalankan aktivitas perlindungannya LPSK ini berdiri sendiri Bang ya? Atau membutuhkan juga misalnya untuk perlindungan melekat ya? Itu tidak dari institusi lain berarti Bang? Kalau soal itu kita ada kerjasama dengan kepolisian. Tetapi sebenarnya kerjasamanya itu dapat kata bahwa petugas kepolisian itu ada yang memang ditugaskan di LPSK. Jadi memang hari-harinya memang sudah di LPSK. Hari-harinya sudah di LPSK. Sama seperti misalnya di KPK ada jaksa. KPK, betul. Ada polisi. Untuk penyidik-penyidiknya itu Bang ya. Iya. Instansi asalnya kejaksaan, instansi asalnya kepolisian. Tapi tempat bekerjanya di KPK misalnya. Di LPSK juga begitu. Instansi asalnya kepolisian, tapi dia bekerja di LPSK. Gitu. Untuk orang yang pengen melaporkan kasus-kasus yang terorisme, itu bisa dapat perlindungan juga Bang? Bisa. Itu menjadi bagian salah satu tindak pidana prioritas kami. Gitu. Bahkan dalam konteks terorisme, kita sudah memberikan pemenuhan hak mereka. Itu berupa kompensasi. Jadi buat korban terorisme itu ada hak atas kompensasi. Kompensasi itu ganti rugi diberikan oleh negara kepada para korbannya. Melalui LPSK? Melalui LPSK. Jadi LPSK yang menghitung kerugiannya, nanti kalau ada proses hukumnya, kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum, nanti diputuskan oleh hakim, kemudian LPSK yang bayar. Jadi bentuk perlindungan LPSK ini bukan hanya fisik Bang ya, tapi materi juga? Ada, termasuk materi. Jadi kita kalau dalam perlindungan itu termasuk kalau ada kebutuhan pembiayaan transportasi, itu menjadi bagian tanggung jawab LPSK juga. Kalau ada kebutuhan penerjemah, bisa kita fasilitasi, gitu loh. Termasuk kalau ada kebutuhan untuk pindah tempat tinggal, bisa kita fasilitasi. Pindah tempat tinggal? Iya. Udah jadi ekspedisi aja LPSK Bang. Bang, hidup dulu Bang. Yo. Janji manis nih. Spesialis jus mereka Bang. Iya. Janji manis. PHP dong. Iya, jadi LPSK ini termasuk memberikan janji manis nggak ke Bangka Belitung nih Bang? Iya. Sampai di mana prosesnya Bang untuk kantor perwakilan Bangka Belitung Bang? Sudah berjalan kurang lebih 2 tahun mungkin ya. 2 tahun, iya. Iya. Dan saya rasa dengan adanya kantor perwakilan ini menunjukkan ada perubahan ya. Kalau sebelumnya permohonan perlindungan dari Bangka Belitung itu kecil, ini udah semakin meningkat. Walaupun secara umum menurut saya, secara nasional harusnya kecil aja. Gitu loh. Kalau kecil kan berarti kita aman-aman aja. Gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Kita kan bukannya berharap ada orang jadi korban. Kita kan berharap negara ini aman, ya kan? Kita berharap nggak ada kejahatan, gitu. Itu kan utopinya. Gitu. Bahwa kemudian memang ini ada, ya memang sepanjang hidup kita pasti ada kejahatan. Betul. Bahkan ada yang falsafah atau apa gitu ya, hikayat. Setiap orang di Indonesia ini pasti akan bermasalah dengan hukum.
di umur hidupnya. Ya. Jadi flashback Bang, 2 tahun yang kata Bang tadi proses dari sipil, permintaan dari sipil untuk mendirikan perwakilan itu memang saya salah satu bagian dari situ Bang. Oh iya. Iya, di awal-awal minta untuk rekom dari Pemprov. Itu kita yang bantu Bang Sapta segala macam. Bersama-sama kita minta rekom ke provinsi, kita bawa ke LPSK. Saya pernah 1 kali ke LPSK Bang, bawa rekom itu. Oh iya. Cuma habis itu waktu pimpinan yang lama kalau nggak salah Bang. Periode yang lalu ya. Iya, periode yang lalu. Habis itu udah Sapta dan teman-teman berjalan sendiri habis itu. Iya. Harus disiapkan catatannya tuh, mungkin sejarah. Bahkan Pemprov saking appreciate-nya mereka menyediakan malah untuk gedung kantor. Gedung, betul. Tapi dari sana belum ACC waktu itu Bang, dari LPSK-nya. Iya. Kalau bisa gedung sendiri gitu. Sekarang gimana tuh Bang? Sejauh ini kayaknya kita menepati gedung yang difasilitasi oleh Pemprov ya. Oke. Iya. Jadi berhasil lah ya kerja kawan-kawan dulu gitu. Iya, terima kasih Bang. Bukan saya Bang. Baik, berapa menit kan? 31. Bang, durasi kita 20 menit harusnya. Nanti bagian yang edit yang pusing. Berarti sampai hari apa Abang di sini? Besok saya kembali. Sabtu ya, Sabtu 2 Juli ya. Berarti ya. Agenda apa lagi Bang? Dalam 1 hari ini. Kemarin kami ada acara di kantor gubernur ya, bersama Pak Sekda ya. Kemudian ada Pak Wakapolda, ada perwakilan dari kejaksaan, pengadilan, kemudian jurnalis, termasuk ormas mahasiswa dan yang lainnya. Jadi ya sama, kami menyampaikan soal adanya program perlindungan berbasis komunitas ini. Iya. Jadi sosialisasi ini penting menurut kami supaya juga pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kalau seandainya nanti kemudian ada terbentuk sahabat saksi korban di Bangka Belitung, kemudian mereka berkomunikasi dengan koordinasi dengan pihak aparat, yang Pemda segala macam, mereka udah tahu bahwa pernah LPSK sampaikan itu. Oke. Gitu. Jadi isinya sahabat saksi korban ini apa? Anak-anak muda kah atau tokoh-tokoh yang peduli gitu, orang-orang yang peduli terhadap kehadiran LPSK gitu Bang? Yang penting sudah punya KTP ya. Jadi masyarakat umum boleh langsung datang gitu? Boleh. Iya. Jadi nggak muda, nggak senior, boleh semua. Boleh semua ya. Untuk tidak menyebut tua ya. Boleh. Jadi siapapun yang tergerak ingin menjadi bagian dari melindungi, memenuhi, memudahkan para korban saksi untuk mendapatkan haknya, itu tentu menjadi sahabat kami gitu. Dan mereka bisa mendaftar lewat aplikasi Android yang sudah kami juga siapkan. Gampang, cuma berapa langkah gitu. Dan nanti dari pendaftaran itu kami akan buat mekanisme seleksi. Kalau lulus nanti kami akan dapat tentu ada identitas mereka sebagai sahabat saksi korban. Kegiatan mereka terkait dengan kebutuhan perlindungan, mereka bertemu dengan para pihak tentu bisa LPSK fasilitasi gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan masyarakat Bangka Belitung yang nonton ini, ini kalau di Deddy Corbuzier itu smart people Bang. Kalau kita smart legal berarti Bang. Smart legal. Baik Bang, saya pengen dengar Bang pantun terakhir Bang. Masih ada nggak koleksinya? Oke. Pantun terakhir ya. Tanah luas tak ada tuannya. Asik. Tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan bantuannya, terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Mantap. Oke, tetap di Plat BN.